Kita akan bahas soal-soal di ISPS latihan 4 nomor 1 sampai nomor 5 halaman 175. Soal nomor 1. Ukurlah besar setiap sudut pada bangun datar berikut, kemudian hitunglah jumlah besar sudutnya. Nomor 1A, di sini terdapat bangun datar segi 5. Kita akan menghitung jumlah sudutnya masing-masing. Sudut yang pertama bisa kita lihat 90 derajat. Lalu sudut yang kedua 125 derajat. Lalu sudut yang ketiga 110 derajat. Sudut yang keempat 125 derajat. Dan sudut yang kelima 90 derajat. Berarti pada segi 5 sembarang ini jumlah sudutnya adalah 90 derajat ditambah 125 derajat ditambah 110 derajat ditambah 125 derajat dan ditambah 90 derajat itu adalah 540 derajat. Kita ke nomor 1B. Kita hitung masing-masing jumlah masing-masing sudutnya, lalu kita jumlahkan. Sudut yang pertama besarnya 120 derajat. Yang kedua masih 120 derajat. Yang ketiga 120 derajat. Yang keempat 120 derajat. Yang kelima 120 derajat juga. Yang keenam 120 derajat juga. Jadi jumlah total sudut pada bangun segi 6 beraturan ini itu adalah 720 derajat. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor yang ketiga, nomor 1C. Di sini ada bangun segi 8 beraturan. Kita hitung jumlah sudutnya masing-masing. Yang pertama 135 derajat, maaf. Yang kedua masih sama 135 derajat. Yang ketiga 135 derajat juga. Yang keempat masih sama 135. Yang kelima 135 derajat juga. Yang keenam 135 derajat juga, masih sama. Yang ketujuh 135 derajat. Yang kedelapan 135 derajat juga. Jadi jumlah total sudut pada bangun datar segi 8 beraturan ini adalah 1080 derajat. Lanjut ke soal nomor 2. Berapa besar setiap sudut pada segi 6 beraturan? Sebelumnya kita sudah menghitung jumlah sudut segi 6 pada nomor 1B. Jumlah besar setiap sudutnya itu adalah 120 derajat. Nah, tadi sudah kita hitung semua besar sudutnya adalah 120 derajat. Nomor 3. Apakah semua bentuk segi 6 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Dan soal nomor 4. Apakah semua bentuk segi 8 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Karena tipe soalnya sama, langsung kita bahas saja. Belum tentu. Nomor 3. Apakah semua bentuk segi 6 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Belum tentu jawabannya. Kenapa? Karena ada segi 6 sembarang dan besar sudutnya bisa jadi tidak sama besar. Begitu juga nomor 4. Jawabannya belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena ada segi 8 sembarang dan besar sudutnya bisa jadi tidak sama besar. Nomor 5. Berapakah jumlah besar sudut pada bangun segi 12? Yang kita hitung adalah jumlah besar sudutnya pada bangun segi 12. Nah, di sini ada gambar segi 12. Dengan rumus segi N ini adalah banyaknya
segi yang kita hitung. Karena di sini 12, berarti segi 12 sama dengan N dikurang 2 dikali 180 derajat. Ya, segi 12 sama dengan 12 dikurang 2 dikali 180 derajat. 12 dikurang 2 adalah 10 dikali 180 derajat, maka hasilnya adalah 1800 derajat. Selanjutnya kita akan membahas latihan ulangan bab 9 paket 1 bagian A dan SPS halaman 176. Nah, langsung kita bahas saja nomor 1. Perhatikan sudut PSQ berikut. Perhatikan garis merahnya PSQ. Garis yang merupakan kaki sudutnya. Nah, kaki sudutnya itu berarti adalah garis PS atau garis QS. Kita lihat pada pilihan ganda. Jawabannya boleh PS atau QS. Nah, di pilihan ganda cuma ada QS, berarti jawabannya adalah D, QS. Nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut adalah, dilihat sudutnya. Ingat, kalau ngasih nama sudut itu dimulai dari huruf yang paling ujung. Boleh sudut TOX atau sudut XOT. Dilihat pada pilihan gandanya. Jawabannya B, itu sudut TOX. Nomor 3. Gambar berikut yang merupakan sudut tumpul adalah, nah, sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Mana saja sudut yang lebih dari 90 derajat? 90 derajat itu adalah sudut siku-siku ya. Berarti yang lebih besar daripada sudut siku-siku itu nomor 1 dan nomor 4. Berarti jawabannya C, 1 dan 4. Nomor 4. Besar sudut ABC pada gambar berikut adalah, coba dilihat gambar busurnya sudut ABC. Lihat pada garis BC berhenti di garis yang mana. Jika dimulai dari angka 0 pada kaki sudut AB, maka kaki sudut BC akan berhenti di titik 45 derajat. Berarti besar sudutnya adalah D, 45 derajat. Ingat dimulai dari angka 0 ya. Nomor 5. Besar sudut PQR yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah sudut PQR. Nah, lihat garis PQ berhenti di 170 derajat. Jika dimulai dari angka 0 pada kaki sudut QR, lihat angka 0-nya, maka garis sudut PQ akan berhenti di titik 110 derajat. Maka jawabannya adalah A, 110 derajat. Nomor 6 dan nomor 7. Besar sudut KLM adalah 180 derajat. Jadi sudut KLM adalah sudut lurus. Iya, berarti A jawabannya sudut lurus. Jika 180 derajat berarti dia sudut lurus. Kalau sudut yang 90 derajat maka dia adalah jenis sudut siku-siku. Nomor 7. Besar sudut B pada gambar di samping adalah, lihat segitiganya, segitiga ABC. Sudut A ada tanda siku-siku, berarti besarnya 90 derajat. Sudut B tidak diketahui. Sudut C adalah 35 derajat. Besar jumlah sudut segitiga, totalnya adalah 180 derajat. Masih ingat materi kemarin? Nah, sehingga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Sudut A 90 derajat ditambah sudut B tidak diketahui ditambah sudut C 35 derajat, hasilnya 110 derajat. Maka sudut B ditambah 125, 125 nya 90 tambah 35 ya, sama dengan 110 derajat. Sudut B menjadi 55 derajat. Maka jawabannya B, 55 derajat untuk nomor 7. Nomor 8 dan nomor 9. Besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah, karena jumlah sudut totalnya pada satu segitiga itu adalah 180 derajat dan segitiga sama sisi mempunyai panjang sisi yang sama semua, berarti 180 derajat dibagi 3, yaitu jawabannya adalah C, 60 derajat.
Nomor 9, besar sudut N pada bangun berikut adalah. Nah, pada bangun ini, keadaan N itu adalah garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Maka, besar jumlah sudut K dan sudut N adalah 180 derajat. Sehingga sudut K ditambah sudut N itu 180 derajat. Sudut K kita bisa lihat 95 derajat ditambah sudut N itu 180 derajat. Sehingga sudut N adalah 180 dikurang 95 itu adalah 85 derajat. Sehingga jawabannya adalah C, 85 derajat. Nomor 10. Diketahui sebuah trapesium siku-siku PQRS dengan sudut P dan sudut R adalah sudut siku-siku. Nah, trapesium siku-siku itu bentuknya seperti ini ya. Seperti pada gambar. Nah, jika besar sudut Q adalah 30 derajat, besar sudut S adalah. Di sini trapesium siku-siku merupakan sebuah bangun segi 4 yang total sudutnya itu adalah 360 derajat. Sehingga sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R dan tambah sudut S adalah 360 derajat. Sudut P dan sudut R adalah sudut siku-siku, sehingga sudut P itu adalah 90 derajat dan sudut R adalah 90 derajat. Ditambah sudut Q 30 derajat. Nah, perhatikan. Sudut P 90 derajat ditambah sudut Q 30 derajat ditambah sudut R 90 derajat dan ditambah sudut S, karena sudut S yang ditanya. Itu ada 360 derajat. 90 ditambah 30 ditambah 90 itu adalah 210. Sehingga sudut S ditambah 210 sama dengan 360 derajat. Berapa sudut S? Sudut S ada 360 dikurang 210 yaitu 150 derajat. Jawabannya nomor 10 itu adalah A,